Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan salah satu ibadah yang luar biasa, melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan menurut Al-Quran dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 itu adalah salah satunya bulan, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Alhamdulillah hari ini kita termasuk melewati bulan-bulan yang dimuliakan ini. Kata Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang berbuat amal salih maka Allah melipat gandakan. Tapi kalau salah tetap Allah Maha Rahman Rahim, tetap tidak didobelkan. Oleh karena itu hadirin berbahagia, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada wujud kebersyukurannya. Karena yang sulit ketika syukur ini pada diri kita, bagaimana rasa syukur itu mewujudkan kembali dalam bentuk ibadah-ibadah kebaikan. Hari ini kita buktikan bahwa bulan Zulhijjah ini salah satu bulan yang luar biasa, bahkan menjadi hajatnya umat Islam, karena pelaksanaan salah satu rukun Islam yaitu hanya di bulan Zulhijjah, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ibadah haji cuma hanya 5-6 hari. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini wujud syukurnya itu adalah mari kita kembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam bentuk ibadah-ibadah ini. Itu yang membuat kita sulit sebetulnya. Ketika Allah menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat ke-7 itu, Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang bersyukur ditambah, yang kita itu bukan hanya ucapan alhamdulillah saja, tapi bagaimana rasa syukur ini wujudnya dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Makanya kalau kita ingin tahu orang kita ini bersyukur atau tidak, bercerminlah kepada diri kita. Meningkatkah kualitas ibadah kita? Kalau meningkat berarti syukur kita ini luar biasa. Oleh karena itu hadirin berbahagia, mudah-mudahan hadirnya kita di lapangan yang terbuka ini dalam melaksanakan ibadah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Memuliakan dan mencintai beliau adalah perintah agamanya, adalah kita bersolawat. Bersolawat kepada baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus patuh dan taat kepada perintahnya baginda Rasulullah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu, wa may yuti rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, sungguh dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam kesempatan ini, pada kesempatan hari ini, marilah kita bersolawat, karena itu adalah perintah. Dan perintah itu memberikan dampak pada kita untuk selalu patuh dan taat kepada
perintah-perintah dari baginda Rasulullah SAW. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita juga tidak lupa, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, marilah kita doakan kembali jemaah kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan mereka yang sedang melaksanakan ibadah itu Allah hadirkan keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah, dan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kelancaran dalam ibadah, dan kembali kepada tanah kita Indonesia yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan gelar Haji Mabrur, Haji Mabrurah yang Allah terima ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini ada hal yang perlu kita ceritakan kembali. Salah satu bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang dimana kita harus mengisi dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Ibadah yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah, karena Zulhijjah ini adalah Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah SWT. Tingkatkan ibadah, masih ada waktu, bahkan nanti menyambung kepada tahun baru pada tanggal 1 Muharram sampai selesai, itu juga Arba'atul Hurum. Meningkat kualitas ibadah kita, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin di bulan Zulhijjah itu ada puasa di bulan Zulhijjah yang orang membatasi sampai tanggal 9 Saum Arafah. Tapi nanti setelah hari Tasyrik boleh dilanjutkan kita dengan melaksanakan perbanyak saum. Perbanyak saumnya yang biasa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bisa puasa Senin Kamis atau puasa nanti Ayyamul Bid nyambung. Tanggal 3, 14, 15 ya, 16 3 hari boleh. Lalu dilanjutkan atau dengan puasa Daud. Ini menandakan bahwa di bulan itu harus memperbanyak saum. Betul dari tanggal 1-9 ada dalilnya. Tapi ada juga yang tanggal 8, tanggal 9 saja tahliyah sama Arafah. Tapi ada juga orang yang mementingkan puasa, karena Rasulullah SAW memberikan bonus barang siapa yang berpuasa di bulan di saum di Arafah pada saat ketika di hari tanggal 9, maka Allah akan hapus sebelumnya dan hapus tahun berikutnya. Yang berikutnya, di bulan Zulhijjah ini ada sesuatu yang luar biasa. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, yang disebut siar-siar Allah itu adalah di bulan Zulhijjah ini. Pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Man kana sa'atan," barang siapa yang memiliki keluasan rizki, barang siapa yang menjadi orang yang dilebihkan rezekinya, falam yudoh, kata Rasulullah, lalu dia tidak berkurban, fala yuqrabanna musallana, kata Rasulullah, kamu jangan dekati tempat sholatku. Bahasanya gini, kalau kamu sudah dikasih uang banyak, jadi orang kaya, lalu dia tidak berkurban, malu sama Allah, malu sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengancam, jangan dekat sama gua gitu, sana kamu. Ini menandakan ibadah kurban itu adalah sangat penting, karena menjadi siarnya agama kita. Bagaimana ketika penyembelihan hewan kurban ini salah satu ibadah yang luar biasa dicintai oleh Allah, dan itu adalah akan banyak yang senyum dari ibadah kita. Ketika kita sholat, yang senyum itu cuma hanya dua, kita dengan Allah. Kita bahagia karena sholatnya, Allah melihat kita senyum. Tetapi kalau kita ingin ada orang yang tersenyum yang pihak ketiga, maka ibadah berbagilah pada saat itu harus kita lakukan. Salah satu ibadah kurban ini adalah ibadahnya mahdoh dan ibadahnya sosial kita. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini, ayo, tadi Pak Ketua DKM sudah menyampaikan waktunya besok. Barang siapa bercermin, kalau kita termasuk orang-orang yang dicukupkan oleh Allah SWT, malu kita kalau tidak berkurban, karena itu adalah siarnya agama Islam. Makanya mustahiknya atau penerima hewan kurban itu adalah mereka orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah tetangga yang membutuhkan, yang tidak mampu, mau muslim ataupun non muslim. Karena ini adalah siarnya agama Islam, bahwa Islam itu punya jiwa sosial. Bahkan ketika bicara diterimanya ibadah sholat kita,
Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan melewati Rasulullah dalam hadisnya, innama taqabbalus shalah, sesungguhnya seseorang diterima ibadahnya, salatnya. Di situ ada indikator yang ketiga adalah dermawan, warahimal miskin, kata Hadal Khusus. Jadi kalau melihat sholat kita diterima atau tidak, dampaknya adalah dermawan. Nih orang-orang yang agnia, orang-orang yang dimiliki titipan amanah harta, jangan engkau sia-siakan harta itu, karena harta ini adalah bagian nanti yang harus dipertanggungjawabkan di mata Allah SWT. Oke, semangat. Besok penyembelihan kurban. Hari ini kalau belum, maka sisihkan uang kita untuk membeli hewan kurban, baik itu kambing ataupun sapi. Dan yang terakhir nih, yang kita akan bicarakan pada kesempatan hari ini adalah bulan Zulhijjah ini adalah keteladanan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, Allah menyampaikan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah keteladanan. Nah, kita juga ternyata di bulan Zulhijjah diingatkan keteladanan Nabi kita, kakeknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Ibrahim AS. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu bahwa ada pada diri Nabi Ibrahim itu keteladanan yang baik. Mari kita coba lihat ya. Pertama, di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim itu diberikan gelar Khalilullah. Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Itu di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 125. Allah menyampaikan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi Allah pilih kekasihnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ujian-ujiannya kepada Nabi kita ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, luar biasa. Sampai ketika dia belum lama tidak punya anak, lalu Allah hadirkan anak Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya. Lalu Allah perintahkan untuk disembelih. Salah satu syariat daripada baginda kita Rasulullah SAW adalah penyembelihan hewan kurban. Yang harus kita pahami bahwa yang kita nantikan bahwa keluarga Nabi Ibrahim itu adalah salah satu yang harus kita contoh, ya. Karena bicara keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu melahirkan memiliki ayah yang hebat, memiliki ibu yang hebat, ya, dan memiliki anak-anak yang istimewa dan hebat. Sosok seorang ayah ini hadirin berbahagia. Ini bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari yang sudah berkeluarga. Maka bapak-bapak ini sosok pertama adalah sebagai pemimpin. Bagaimana membawa bahtera keluarga ini supaya sukses nanti pada saat di akhirat nanti. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat pendek 30 itu, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika seseorang hisabannya mudah, maka Allah akan kumpulkan keluarganya. Dan siapa yang membawa waktu kumpul di surga itu adalah di pundak bapak-bapak ini. Bicara sholat saja hadirin yang berbahagia, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah wahai laki-laki, perintahkanlah wahai ayah-ayah kepada keluargamu apa itu? Sholat. Wastabir alaihi, tapi sabar. Makanya jangan sampai kita pingin bahagia tapi di rumahnya tidak menjadi ahli sholat. Makanya figur dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok seorang ayah yang hebat hadirin berbahagia. Pertama harus jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu harus mapan ilmunya, mapan nafkahnya, ya. Jangan lenyap-lenyap lah menjadi seorang laki-laki itu, harus gagah. Bagaimana dia bertanggung jawab di rumah tangganya, bagaimana dia kerja keras untuk memakmurkan rumahnya. Dan itulah seorang pemimpin yang harus bisa mensejahterakan keluarganya. Yang kedua, sosok seorang pemimpin itu, syaratnya seorang laki-laki itu harus menjadi teladan di keluarganya. Kalau kita ingin hadir samawa, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga, maka pemimpin itu harus menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi teladan di rumah. Ketika anak kita ingin ahli sholat, maka ayahnya harus menjadi ahli sholat.
Ketika ingin istrinya menjadi istri-istri yang solih dan solihah, maka jadilah suami yang hebat. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang paling hebat adalah paling hebat kepada keluarganya, seorang laki-laki. Makanya laki-laki itu harus hebat nih. Lihatlah figur Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berikutnya hadirin berbahagia, sosok pribadi seorang ibu, Siti Hajar, Siti Sarah, istrinya baginda kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau itu patuh kepada suaminya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada suaminya. Hadirin, sekarang zamannya media sosial. Ini banyak opini-opini di media sosial yang merusak akhlak seorang perempuan ini. Makanya kalimatnya apa? Ras yang paling kuat itu adalah perempuan. Itu salah besar. Perempuan itu adalah terbaik, adalah dia menjadi wanita yang solih dan yang solihah itu adalah mereka yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada suaminya. Lihatlah Siti Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah, beliau menerima atas perintahnya. Ini yang harus hadir, ibu-ibu yang melahirkan nanti sosok-sosok generasi pilihan Allah. Maka lahirlah generasi pilihan Allah itu adalah yang lahir dari rahimnya ibu yang hebat, ibu yang istimewa. Jangan pernah terpengaruh dengan medsos. Medsos ini luar biasa. Ya, bagaimana seorang istri berkuasa di rumahnya. Banyak dosa-dosa yang sekarang itu kalau dilihatkan di media sosial. Oleh karena itu, pelajaran di bulan Zulhijjah, bagaimana figur seorang Siti Hajar dan Siti Sarah. Dan yang terakhir adalah sosok pribadi seorang anak, hadirin berbahagia. Ini kita harus tahu nih, saya menyampaikan pada kesempatan hari ini, hadirin. Pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Mukti, ketika beliau menjabat, dia membuat slogan, jadilah siswa-siswa hebat. Ada 7 kebiasaan siswa hebat yang harus kita sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, sebagai ayah dan ibu, bagaimana 7 kebiasaan hebat ini harus hadir di seorang anak. Bangun cepat, ibadahnya harus mantap, makanan bergizi, berolahraga, belajarnya luar biasa, bersosial, dan tidur cepat. Apalagi sekarang di Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur telah memberikan surat edaran bahwa memberlakukan jam malam. Siswa-siswi yang masih dalam taraf sampai SMA dan SMK betul-betul harus diatur oleh kita. Karena itulah aset yang terbaik ketika kita mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah. Itulah yang terbaik di mata Allah SWT yang nantinya akan menolong kita pada saat ketika kita sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matabna Adam," apabila seseorang meninggal, in qata amalihi, terputus amalnya ila salah satu kecuali 3. Salah satunya adalah anak yang solih dan solihah. Salah satu ciri anak yang solih solihah itu bisa melihat di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 113 dan 114. Allah sampaikan yang terakhir yang sulit, hadir yang berbahagia. Kalau anak ini, kita sebagai anak ada ayah dan ibunya, dan kita memiliki anak. Kalau ciri dari aturan itu, orang-orang solih itu kalimatnya di dalam surat Ali Imran 114-nya adalah wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Ketika di dalam diri kita ada sifat bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau lihat kita itu menjadi anak solih dan melihat anak kita, kalau ada kebaikan dia bersegera, berarti itu salah satu ciri daripada anak yang solih dan solihah. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil untuk panggilannya dan kebutuhan kita. Kalau dia berpacu kakinya, menggerakkan kakinya untuk melaksanakan ibadah sholat, wah ini berarti wa yusari'una fil khairat. Itu apa yang disampaikan oleh Allah SWT, bahwa sosok pribadi seorang anak yang solih dan solihah bersegeralah dalam kebaikan. Dan sosok yang kedua, anak ini yang terakhir hadirin, bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW dititipkan sifat yang namanya sifat halim,
lemah lembut. Hadirin, ini nih sifat ini ada di figur Nabi Ibrahim, ada di figurnya Nabi Ismail, ada di figurnya Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Nabi Ismail sebutkan babasyarnahu bi gulamin halim. Allah kabarkan ada anak yang memiliki sifat halim. Bahkan Nabi Ibrahim katakan inna Ibrahim lahalim. Nabi Ibrahim itu memiliki sifat lemah lembut. Hadirin, 5 halaman itu bagaimana kita terjaganya lisan, bagaimana kesantunan kita anak kepada ayah, kepada sesama di masyarakat. Nih lidah ini menjadi standar kita. Ketika Allah menyampaikan salah satu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wamfaqul qolihi, terjaga lisan. Makanya ada orang yang rajin sholatnya, hebat sholatnya, tapi lisannya itu tidak baik, maka kata Rasulullah apa? Dia ahli nar, dia ahli neraka. Makanya sifat halim inilah yang harus hadir pada diri kita. Apalagi seorang ibu-ibu, sebagai ibu dan sebagai istri, sifat halim ini harus hadir. Jangan ngomongnya itu tidak terjaga, apalagi pada suami. Sedikit menyakitkan suami, dosanya besar sekali. Baunya surganya jadi tidak Allah kasih, apalagi mau masuk surga. Ini harus kita contoh di bulan Zulhijjah ini, hadirin berbahagia. Makanya ayo bismillahirrahmanirrahim, bismillah kembali bahwa di bulan Zulhijjah ini ada sosok-sosok pribadi yang luar biasa yang harus kita contoh, yaitu adalah baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam.